Al-Bayadir Education. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fatahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai di dalam pembahasan at-tasawwurat daripada as-sulam. Kita berikutnya akan masuk ke pembahasan yang kedua di dalam ilmu mantik, yaitu pembahasan at-tasdiqat. Ya, mungkin kita review sedikit tentang pembahasan at-tasawwurat. Sudah dijelaskan di pembahasan al-ilmul hadis, ya, di sana dikatakan bahwasannya ilmun yang dimiliki oleh makhluk, ya, bukan ilmun yang dimiliki oleh Allah. Karena ilmun yang dimiliki oleh Allah itu la yatanawa, tidak bisa terbagi, ya. Berbeda dengan ilmunya makhluk. Kalau ilmunya makhluk itu bisa terbagi karena ilmunya makhluk adalah hadis, ya. Nah, ilmunya makhluk yang dikatakan bisa terbagi ini bisa terbagi dari segi mafhumnya, ya. Ada kalanya menjadi tasawur, ada kalanya menjadi tasdik, ya. Kenapa? Karena definisi ilmun menurut manatikoh maknanya adalah mutlakul idrok. Ya. Definisi ilmun menurut manatikoh adalah mutlakul idrok. Ini berbeda dengan definisi ilmun menurut para usuliyin, ya, yang atau para mutakallimin yang mengatakan makna ilmun adalah al-yakin, ya. Tapi kalau di dalam mantik al-ilmu adalah mutlakul idrok. Apa itu mutlakul idrok? Sudah kita jelaskan. Mutlakul idrok atau al-idrok al-mutlak, ya, adalah husulu surati syai'i fi dzihni, ya. Munculnya gambaran sesuatu di dalam akal, ya. Dikatakan husul, ya, karena maksud daripada sesuatu dikatakan nanti akan ada surah yang masuk ke kepala itu, ada kalanya doruri, ada kalanya nadori. Barometernya itu adalah husul. Husul itu kan berarti pertama kali hadirnya seperti apa? Bedakan antara husul dengan hudur. Hudur itu berarti sudah ada, tapi bisa dihadirkan lagi. Tapi kalau husul, sebelumnya belum ada, baru muncul. Ya. Maka di sini ketika dikatakan husulu surati syai'i fi dzihni, baik itu sesuatu yang dikatakan husul ini sifatnya doruri maupun nadori, itu barometernya di awal bagaimana dia didapatkan. Misal, saya mengatakan, saya mendapatkan gambaran dari manusia di kepala saya. Ya, saya mendapatkan gambaran dari manusia di kepala saya. Nah, gambaran ini didapatkan, gambaran yang saya dapatkan ini sifatnya nadori atau doruri. Ya, maka melihat nilai doruri atau nadori itu dengan barometer bagaimana awalnya didapatkan. Bukan setelah tahu kemudian dihadirkan kembali. Karena ketika dihadirkan kembali, ya otomatis segala sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui definisinya, ketika dihadirkan kembali, maka seperti halnya amrun doruri. Amrun nadori ini, ya, ketika sebelumnya sudah pernah diketahui, ya, baik itu dengan definisi maupun dengan hal-hal yang mengantarkan kepada pengetahuan, baik itu his, ya, khobar dan seterusnya. Maka ketika sampai ke kepala kita, kemudian kita ingin menghadirkan sewaktu-waktu, otomatis seperti doruri dong. Ya, maka barometer nadori dan doruri itu bagaimana pengetahuan itu didapatkan pertama kali. Itu alasan kenapa di dalam definisi idrok itu menggunakan husul, bukan hudur. Karena husul berarti menunjukkan sesuatu yang ketika dikatakan husul, sebelumnya itu belum ada.
kemudian muncul di kepala pertama kali. Itu makanya dikatakan husul. Husulu surati syai'i fi dzihni. Katanya al-idrak al-mutlaq adalah munculnya, sebelumnya nggak ada, kemudian muncul pertama kali surati syai'i, gambaran sesuatu, ya. Gambaran sesuatu, misalnya saya melihat Yumni. Saya melihat Yumni. Kemudian saya tutup mata. Oke? Dengan pengetahuan saya tadi bersumber dari penglihatan, kemudian gambaran Yumni, ya, surahnya Yumni masuk ke kepala saya. Pertanyaan saya, surah yang masuk ke kepala, apakah harus satu kesatuan badannya Yumni yang masuk ke kepala saya? Enggak kan? Bisa jadi wajahnya doang kan? Bisa jadi wajahnya doang. Makanya nanti menurut sebagian ulama, harusnya definisinya jangan husulu surati syai'i. Jangan. Karena kalau dikatakan definisinya husulu surati syai'i, kalau definisinya demikian, maka surah yang masuk ke kepala itu harus tamaman surah syai' tersebut. Artinya idrok saya terhadap Yumni itu harus berupa munculnya gambaran tubuhnya Yumni secara sempurna dalam kepala saya. Kenyataannya nggak harus selalu demikian. Maka definisi yang tepat untuk mengibarahkan al-idrak al-mutlak adalah husulu as-surah bas. Nggak perlu diidofahkan. Nggak perlu dikatakan husulu surati syai'i, nggak perlu. Tapi hanya cukup dengan husulu as-surah bas. Karena kalau menggunakan idofah tadi, husulu surati syai'i, seperti halnya saya mengucapkan spidol ini punya saya. Maka yang dimaksud spidol ini punya saya, kolami, idofah kan? Kolami. Berarti yang dimiliki oleh saya itu satu kesatuan spidol atau hanya tutupnya doang? Satu kesatuan kan? Itu konsekuensinya kalau kita menggunakan idofah. Maka agar menghindari kholal, kecacatan dalam definisi, sebaiknya jangan didefinisikan dengan husulu surati syai'i. Karena mengharuskan yang dimaksud idrok itu harus surah yang sempurna yang masuk ke akal. Padahal nggak harus demikian. Ada kalanya ketika saya mengetahui Yumni, itu nggak harus saya mengetahui badannya Yumni atau surahnya Yumni, badan Yumni secara utuh itu masuk dalam kepala saya menjadi sebuah surah. Nggak harus. Mungkin wajahnya doang. Mungkin suaranya doang. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Maka sebagian ulama mendefinisikannya dengan husulu as-surah. Tidak perlu dikatakan husulu surati syai'i, nggak perlu. Tadi untuk menghindari adanya kholal di dalam definisi tadi. Husulu as-surah fi dzihni, di dalam akal gitu ya. Berarti idrok itu ya soal pengetahuan dalam akal, bukan apa yang terjadi di kenyataan gitu ya. Paham? Itu singkatnya definisi daripada al-idrok. Kemudian idrok ketika dibarengi dengan hukum, ketika tidak dibarengi dengan hukum, maka dinamakan al-idrok at-tasawwuri. Pengetahuan yang sifatnya tasawwuri. Artinya tasawwuri itu nggak membutuhkan mahkum bih dan mahkum alaih. Hanya butuh kepada definisi. Kalau dalam permasalahan nazari. Oke ya. Tapi ada kalanya idrok itu butuh kepada hukum. Ya. Artinya hukum itu berarti penyandaran mahkum bih kepada mahkum alaih. Gitu ya. Tamam. Saya sedikit memberikan tambahan ya. Karena mungkin ada beberapa yang sudah belajar gitu ya. Dan kawan-kawan pasti semuanya sudah belajar kebanyakan ya. Ya singkatnya apa namanya, baik itu tasawuri maupun tasdiki itu semuanya idrok gitu kan ya. Adapun nanti kalau ada orang yang memberikan keraguan dengan mengatakan, lah kan sesuatu yang tasdiki ya, sesuatu yang tasdiki secara sekilas kan berarti di sana penghukuman kan, ya kan, penghukuman antara dua hal gitu ya. Bukan membayangkan penghukumannya gitu ya. Maka kita katakan bahwasanya kalau ada orang bertanya demikian, maka kita katakan penghukuman itu adalah sesuatu yang lazim daripada idrok. Jadi tetap keduanya itu layak dijadikan sebagai kisem daripada idrok. Cuma nanti ada yang diikuti dengan penghukuman, ada yang tidak diikuti dengan penghukuman. Nanti kawan-kawan akan menemukan kholalnya kalau sudah belajar makulat ya. Karena idrok itu makulatnya makulat apa? Tasdik itu makulatnya makulat apa? Idrok kan makulat yang sifatnya adalah pengetahuan. Ya,
Sederhananya gitu. Sedangkan tasdik itu perbuatan. Itu makulatnya sudah berbeda tuh. Ya. Bagaimana makulat yang dua makulat yang berbeda dikatakan ini makulat yang satu, bagian daripada makulat yang lain. Nanti di makulat sederhananya gitu. Maka cara membantahnya, enggak, tasdik itu ya idrok. Cuma idrok yang diikuti oleh hukum. Ya, jadi jangan dilihat tasdik secara makna bahasanya saja. Ya, sederhananya gitu. Oke. Nah, setelah kita mengetahui sebelumnya idrok itu ada dua, ada yang idrok tasawuri dan ada idrok yang at-tasdiki, maka kemudian kita sudah menjelaskan pembahasan tasawurnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke pembahasan at-tasdik. Kita sudah menjelaskan juga setiap daripada at-tasawur dan at-tasdik itu ada mabadi dan ada makosid. Ada mabda dan ada maksidnya. Ada pembahasan pengantarnya dan ada pembahasan intinya atau tujuan yang dimaksud daripada pembahasan tersebut. Di dalam pembahasan tasawurat, mabda'nya adalah al-kulliyat al-khams. Yang mana al-kulliyat al-khams itu menjadi pengantar bagi pembahasan at-ta'rifat yang dikatakan sebagai al-maqasid. Ya, karena ketika kita ingin menyusun definisi, ya, bagian daripada definisi satu persatunya tidak akan keluar daripada sesuatu yang kulli. Karena harus mengandung afrod, kan ya? Ketika kita mendefinisikan al-insan, mahwal insan, hayawanun natik. Apa itu hayawan? Hayawan pasti mengharuskan memiliki afrod. Agar nanti bisa dikhususkan. Oh, ketika dikatakan natik, berarti ada sebagian daripada afrodnya hayawan yang tidak dimaksud di dalam definisi insan. Atau dikeluarkan dengan qaid natik. Artinya, mengeluarkan afrod mengharuskan juz'un yang menyusun ta'rif itu harus sesuatu yang kulli. Dan sesuatu yang kulli ada 5. Yang kita sebut sebagai al-kulliyat al-khams. Gitu ya. Makanya dikatakan kulliyat khams itu merupakan pengantar daripada pembahasan at-ta'rif. Gitu ya. Karena bagian-bagian ta'rif itu harus berasal dari sesuatu yang kulli. Agar bisa dikatakan nanti memiliki afrod. Kemudian afrodnya dikhususkan dengan natik dan seterusnya. Nah, begitu pula di dalam tasdikot. Ada pembahasan mabadi dan ada pembahasan maqasid. Apa mabadi daripada at-tasdikot? Ya. Mabadi daripada at-tasdikot adalah al-qadiyah. Ya. Atau sederhananya, qadiyah itu adalah jumlah khobariyah. Sederhananya demikian. Ya. Sedangkan inti daripada pembahasan at-tasdikot adalah al-qiyas atau ad-dalil. Ya. Kenapa qadiyah dikatakan mabda atau pengantar daripada at-tasdikot, daripada al-qiyas? Karena qiyas sendiri kan terdiri dari muqaddimah. Ya kan? Muqaddimah sughra, muqaddimah kubro. Yang mana muqaddimah ini ya harus berupa jumlah khobariyah yang kita sebut sebagai al-qadiyah. Maka qadiyah perlu didahulukan terlebih dahulu sebelum membahas daripada al-qiyas. Nah, maka kita akan memulai daripada mabadi di dalam at-tasdiqat, ya. Ya, fokus pembahasan kita di sini akan fokus kepada matannya ya. Tapi nanti beberapa pembahasan syarah yang perlu dijelaskan akan saya jelaskan ya. Karena mungkin kan terbatas ya pertemuan kita ya, karena seminggu sekali. Kalau dijelaskan syarahnya setahun nanti kan. Jadi fokusnya ke nadamnya doang kita. Oke ya. Oke, pertama, al-qadiyah. Al-qadiyah. Sebelum kita mengetahui segala sesuatu maknanya itu apa, kita harus terlebih dahulu mengetahui kalau makna itu tidak terbatas kepada makna yang diletakkan secara bahasa. Ada kalanya makna itu diletakkan untuk kebutuhan tertentu yang kita sebut sebagai makna istilah. Ya. Istilah itu kan berarti istilah bagi siapa gitu ya. Kalau di dalam permasalahan ilmu mantik ya berarti menurut istilah ilmu mantik. Berarti di sini yang merupakan bagian daripada pembahasan qadiyah itu bukan qadiyah, bukan takrif qadiyah secara bahasa, tapi takrif qadiyah secara istilah. Namun kenapa takrif qadiyah secara bahasa dibahas kalau memang itu bukan pembahasan mantik? Kan yang dibahas oleh mantik kan qadiyah secara istilah kan? Tapi kenapa menyinggung permasalahan qadiyah atau definisi qadiyah secara bahasa? Karena definisi secara istilah itu selalu memiliki keterkaitan dengan definisi secara bahasa. Ya. Cuma nanti biasanya definisi secara istilah itu akhos daripada definisi secara bahasa. Ya.
Contohnya misalnya di dalam al-i'rab, ya, di dalam permasalahan nahwu. Ketika kita mengetahui definisi al-i'rab adalah taghyiru awakhiril kalim dan seterusnya. Nah, taghyiru awakhiril kalim itu merupakan taghyirun makhsus atau taghyir yang lebih khusus. Karena sejatinya ada taghyir yang lebih umum. Yaitu apa? Taghyir secara bahasa. Yaitu taghyir saja. Kan ya? Al-i'rab maknanya apa? At-taghyir. Maka karena definisi secara istilah itu selalu memiliki keterkaitan dengan definisi secara bahasa dalam hal apa? Dalam hal kekhususan dan keumuman. Karena definisi secara istilah selalu lebih khusus daripada definisi secara bahasa. Bukan selalu ya, lebih seringnya, oke? Maka dibahaslah terlebih dahulu definisi al-qadiyah secara bahasa. Ma huwal qadiyah lughatan? Qadiyah secara bahasa adalah maqdiyatun. Maqdiyah itu isim maf'ul daripada qada yaqdi. Qadaan, ya enggak? Maqdiyah itu isim maf'ul daripada qada yaqdi. Seperti apa? Seperti Roma yarmi marmiyun. Kalau ditambahkan tak menjadi marmiyah. Rodiya yardo isim maf'ulnya apa? Mardiyah. Ya kan? Mardiyun kalau ditambahkan tak menjadi mardiyah. Tamam. Oke, di sini qadiyah itu mengikuti wazan fa'ilah. Fa'ilah atau fa'il itu boleh digunakan untuk isim maf'ul. Seperti qatil maknanya maktul. Maka qadiyun bisa bermakna makdiyun. Oke ya. Adapun ditambahkan tak, kenapa? Nanti sebagian ulama mengatakan taknya di sini tak lil alam. Taknya lil alam. Artinya kalau hanya disebut makdiyun, oke, kalau sekedar disebut makdiyun, itu maknanya kan berarti yang dikodok. Itu kan ya, secara bahasa. Tapi ketika sudah ditambahkan tak, sesuatu yang dikodok, tapi sudah menjadi istilah khusus. Atau menjadi nama khusus. Itu taknya di sana namanya tak alamiah. Atau tak lil alam. Gitu ya. Seperti apa? Seperti dalam pembahasan balaghah. Al-haqiqah. Itu taknya tak lil alam. Taknya itu didatangkan bukan hanya sekedar untuk menambahkan makna taknis, tapi taknya didatangkan untuk menunjukkan kalau hakik yang dimaksud itu hakik yang sudah menjadi istilah atau menjadi nama khusus di dalam pembahasan balaghah, gitu ya. Tamam. Oke, itu adalah tak lil alam. Nah, maka di sini qadiyah maknanya adalah maqdiyah, isim maf'ul daripada qada. Sekarang kalau ada yang bertanya, kenapa dinamakan al-qada? Ya, kenapa qadiyah dinamakan qadiyah, gitu ya? Artinya kenapa qadiyah itu dinamakan qadiyah? Kenapa enggak dinamakan jumlah dan seterusnya? Karena fokus pembahasan mantik itu kan kepada tadi idrok yang diikuti oleh hukum, ya kan? Ya, bukan fokus kepada pembahasan nahwu yang sekedar penyandaran menyandingkan mubtada dengan khobar, bukan. Tapi fokus mantik adalah di penghukumannya. Ya. Maka ketika fokus mantik adalah di penghukumannya, maka penamaannya pun harus berkaitan dengan penghukuman. Makanya dinamakan al-qadiyah. Karena al-qadiyah dari masdar al-qada yang maknanya adalah al-hukmu. Ya. Al-qadiyah itu berasal daripada masdar al-qada'u yang maknanya adalah al-hukmu. Dinamakan qadiyah atau sesuatu yang mahkum. Kenapa? Ya karena listimaliha alal hukmi. Ya, karena qadiyah itu mengandung penghukuman. Itu alasan kenapa qadiyah dinamakan sebagai qadiyah. Tamam, itu secara bahasa. Nah, maka setelah kita mengetahui makna qadiyah secara bahasa, selanjutnya kita akan beranjak kepada makna qadiyah secara istilah, ya. Disebutkan oleh Nazim, ya, oleh Imam Akhdari, dikatakan di sana al-qadiyah adalah mahtamala sidqa lidzatihi jara bainahum qadiyatan wa khabar. Oke ya. Itu bahasa atau pernyataan nazim. Yang mana nazim itu biasanya mengandung adanya penghapusan, gitu ya. Penyesuaian dengan wazan, gitu ya. Ya nanti akan dijelaskan apa saja yang tidak disempurnakan di dalam pernyataan nazim. Tapi sebelum itu, kita perlu mengetahui apa makna qadiyah secara istilah, secara sempurna, ya, menurut ulama manatiqah. Oke. Definisi qadiyah secara istilah adalah ma yahtamilu as-sidqa
wal kadhiba li dzatihi. Ya. Qadiyah ya adalah sesuatu yang mengandung ya as-sidq ya kayak dan mengandung al-kadzib ya. Ya, tamil itu berarti mungkin ya, mungkin mengandung gitu ya. Mungkin mengandung sidq, mungkin mengandung al-kadzib li dzatihi karena zat ya daripada lafaznya ya. Karena zat daripada lafaznya. Oke? Tidak melihat maknanya tapi zat lafaznya. Oke, tamam. Tadi dikatakan makna secara istilah itu lebih khusus daripada makna secara bahasa. Memang di mana letak al-hukmunya? Ya, letak al-hukmunya ya di makna as-sidq dan al-kadzib. Ya kan? Secara tidak langsung ketika kita mengatakan makna istilah itu lebih sering, lebih khusus daripada makna lughah, harus menunjukkan dong mana letak makna hukum di dalam definisi qadiyah secara istilah. Makna hukumnya itu terletak di as-sidq wal kadzib. Ya, karena as-sidq wal kadzib itu kan maknanya adalah as-sidq berarti ma yutabikul waqi. Sederhananya gitu. Walaupun nanti di ilmu bayan dijelaskan panjang ya di sana ya. Sederhananya adalah as-sidq adalah ma yutabiku al-waqi atau ma yuwafiqul waqi. Begitu pula al-kadzib ma la yuwafiqu al-waqi, al-waqi. Sedangkan al-ittifaq atau al-muwafaqah dan adamul muwafaqah itulah yang kita sebut sebagai al-hukmu. Ya, maka sudah terpecahkan ya di mana letak kekhususan daripada makna qadiyah secara istilah dibandingkan dengan makna qadiyah secara bahasa. Oke, ya kita satu persatu harus mengetahui muhtarozat daripada perkalimah. Maknanya apa? Fungsinya apa? Oke, makna adalah al-lafzu al-murakkab. Ya. Mungkin enggak maknya di sana dimaknai sebagai al-lafzu saja? Mungkin, tapi nanti jenisnya jenis ba'in, ya. Sedangkan dalam definisi akan lebih baik kalau kita menggunakan jins qarib gitu ya. Maka di sini maknya dibawakan kepada al-lafzu al-murakkab. Oke ya. Kita mengulang sedikit tentang apa itu al-lafzu ya. Ya, sederhananya adalah sederhananya kalau kita ingin mengetahui makna daripada al-lafzu, kita perlu menarik ulur makna as-saut gitu ya. Menarik ulur atau akarnya adalah pemahaman terhadap as-saut gitu ya. As-saut itu ada yang mu'tamid alal makhraj ya. Kita sedikit mengulang ya. Ada yang la ya'tamid alal makhraj. Ada yang bersumber atau sumber suaranya itu berasal daripada makhraj. Makhraj maksudnya makhraj mulut ya. Bukan makhraj di sini makhraj muayyan, maksudnya makhraj yang ada di mulut gitu. Ada juga saut yang tidak bersumber daripada makhraj yang ada di mulut gitu ya. Nah, yang kita maksudkan lafaz ya, itu harus saut yang mu'tamid alal makhraj ya, suara yang ditimbulkan dari mulut gitu ya, dari mulut ya. Kemudian nanti itu yang kita sebut sebagai lafaz. Kemudian lafaz nanti ada yang maudhu dan muhmal gitu ya. Yang kita fokuskan adalah yang maudhu. Kemudian yang maudhu. Kemudian setelah itu lafaz yang maudhu ini ada yang bentuknya terdiri dari satu kalimah, ada yang bentuknya lebih dari satu kalimah ya. Kalau yang hanya terdiri dari satu kalimah maka disebut sebagai al-lafzu al-mufrad. Kalau yang lebih dari satu kalimah maka disebut sebagai al-lafzu al-murakkab. Oke, tamam. Nah, yang dimaksud di sini adalah al-lafzu al-murakkab, yaitu saut yang mu'tamid alal makhraj, kemudian yang sudah diwadha, ya, sudah diwadha, dan kemudian harus terdiri lebih dari satu kalimah. Tidak boleh hanya satu kalimah saja, gitu ya. Itu maksud al-lafzu al-murakkab di sini. Kalau kita melihat bahasa-bahasa kitab-kitab mantik, kita sering menjumpai setiap kalimah akan dijelaskan fungsinya mengeluarkan apa, gitu kan ya? Mengeluarkan ini. Namun, ma ini karena dia perannya adalah menjadi jins, dan jins itu tidak berfungsi untuk mengeluarkan afrod. Tapi jins itu untuk menjamak, ya, mengumpulkan afrod terlebih dahulu, baru nanti akan dikeluarkan oleh qayyid-qayyid setelahnya. Tapi kalau kita baca-baca kitab mantik di beberapa redaksi, nanti kita akan menjumpai
ketika musannif mengatakan suatu jins, beliau akan mengatakan jins ini mengeluarkan ini. Nah, maka kita perlu memahami bahwasanya yang dikatakan oleh musannif itu hanya majazan saja. Majazan saja. Karena sejatinya fungsi daripada jins itu bukan mengeluarkan, tapi memasukkan, mengumpulkan terlebih dahulu. Berarti ketika dikatakan jins mengeluarkan, itu bukan berarti ada proses sesuatu sudah masuk terus dikeluarkan. Tapi hanya ingin menunjukkan ada sesuatu yang dari awal tidak masuk. Itu. Oke, ketika jins dikatakan jins, contohnya saya mengatakan di sini al-lafzu al-murakab, ya, mengeluarkan apa? Al-lafzu al-mufrad, kan boleh kan mengatakan demikian kan? Tapi pernyataan mengeluarkan itu harus dikatakan pada sesuatu yang masuk terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan. Contohnya saya mengatakan hakim keluarkan dari ruangan ini, berarti hakim harus ada di ruangan ini dulu dong, harus masuk di ruangan ini dong, baru bisa dikeluarkan. Maka ketika saya menyatakan jins, di sini mak itu sebagai jins, fungsinya mengeluarkan lafaz mufrad itu bukan makna mengeluarkan secara hakiki, tapi majazan saja. Artinya sesuatu lafaz yang mufrad itu dari awal udah nggak masuk, udah gitu doang maknanya. Bukan maknanya adalah mengeluarkan dalam artian makna hakiki, bukan, tapi majazan saja, menginginkan akibatnya. Ketika kita mengeluarkan seseorang, akibatnya apa? Keluar. Nah, yang kita inginkan daripada mengeluarkan itu sudah keluar. Keluar saja. Jelas ya? Ya singkatnya itu majaz mursal ya. Terlalu detail nggak sih? Aman ya? Aman, oke, masih aman ya. Oke, maka di sini ketika dikatakan al-lafzu al-murakab, boleh kita mengatakan mengeluarkan al-lafzu al-mufrad, tapi majazan. Dalam artian al-lafzu al-mufrad dari awal sudah tidak masuk di dalam definisi al-qadiyah. Tamam. Al-lafzu al-murakab itu sendiri ada dua macam. Oke. Al-lafzu al-murakab sendiri ada dua macam. Ada yang an-naqis, oke ya. Ada yang at-tam. Oke, ada yang an-naqis, ada yang at-tam. Oke, mungkin kita sedikit mengulang ya, apa itu definisi an-naqis dan apa itu definisi at-tam. Aman, itu juga cukup. Oke. An-naqis oke. Definisi daripada an-naqis adalah malayah sunu sukutul mutakallim alaiha, ya. Mala apa? Apa? Kok kurang definisi? Mayufidu faidatan tamah ya. Bolehlah itu aja. Oke, malayah sunu sukutul mutakallim. Pakai definisi ini atau yang mana ya? Bentar, saya pilih dulu. Yang lengkap aja, yang lengkap. Ada menghapus nggak? Ya, itu yang malayah sunu. Ya, kita pakai definisi lengkap aja ya. Mala yufidu faidatan ya sunu sukutul mutakallimi alaiha. Oke. Definisi daripada al-murakab an-naqis adalah merupakan lafaz murakab, oke ya, maknya lafaz murakab di sini la yufidu faidatan, yang tidak mengandung faidah atau tidak memberikan faidah. Faidah itu berarti makna gitu ya. Faidah itu makna. Yang tidak mengandung faidah atau tidak memberikan suatu makna. Kemudian yang mana makna ini yahsunu sukutul mutakallim, bisa membuat diamnya si mutakalim ya menjadi baik karena memahami secara sempurna makna tersebut, hanya kembali ke faidah. Oke, maksudnya bagaimana? Di sini suatu lafaz ketika dikatakan nakis, artinya
maknanya ketika disampaikan itu tidak membuat mutakalim, diamnya itu adalah diam yang sudah menyimpulkan pemahaman secara utuh. Namun diamnya mutakalim itu diam yang bisa jadi bertanya-tanya. Ya, artinya diamnya di sini adalah diam yang masih muntadhiran, ya, muntadhiran li syai'in akhar. Diamnya itu diam yang masih menunggu sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu apa? Sesuatu yang lain yang kita maksud adalah syai' akhar, yang kita maksud di sini adalah mahkum bih. Ya, kalau dalam jumlah ismiyah mahkum bihnya adalah khobar. Oke. Kalau dalam jumlah fi'liyah mahkum bihnya adalah fi'il. Oke ya. Tamam. Oke, muntadhiran li syai'in akhar. Oke ya, berarti barometer daripada tidak memberikan faidah yang membuat diamnya mutakalim itu diam memahami secara utuh terhadap faidah tersebut adalah karena ya si mutakalim itu masih menunggu, ya, masih menunggu terhadap sesuatu yang lain. Ya. Cuma kenapa harus barometernya mutakalim? Kenapa nggak mutakalim wasami gitu ya? Ya, karena gini, sami itu tidak selalu dia memiliki perangkat untuk memahami kalam dengan baik. Ya, sami itu tidak selalu memiliki perangkat untuk memahami kalam dengan baik. Ada kalanya saya ngomong bahasa Arab nih. Saya udah menggunakan kalam yang sempurna nih. Lafaz murakkab. Tapi ngomongnya ke nenek saya misalnya. Yang mana nenek saya tidak bisa berbahasa Arab. Ya kan? Andai saja sami itu menjadi barometer suatu kalam itu dikatakan faidahnya tamah atau tidak, maka abadan mau sepinter apapun orang yang mengucapkan, kalam itu tidak akan bisa menyampaikan faidah, tidak akan bisa menyampaikan maknanya secara sempurna karena nenek saya tidak bisa berbahasa Arab. Maka barometer daripada faidah tamah atau faidah nakisah itu dikembalikan kepada mutakalim. Makanya di sini barometernya lafaz murakkab dikatakan nakis, artinya faidahnya itu ada. Makna yang disampaikan ada nggak? Ketika saya mengucapkan, misal saya mengucapkan Zaidun al-Karim, sifat mausuf kan ya? Zaidun al-Karim. Ada nggak makna yang tersampaikan? Ada. Berarti ada faidah dong. Cuma faidahnya ini la yufid. Ya. Faidahnya itu bukan faidah yang membuat mutakalim ketika diam itu diam sudah menyampaikan kalamnya secara utuh, ya, tanpa membuat mutakalim muntadhiran li syai'in akhar, yaitu tanpa membuat mutakalim masih perlu menyampaikan mahkum bih. Kalau dalam jumlah ismiyah masih perlu menyampaikan khobarnya. Kalau dalam jumlah fi'liyah masih perlu menyampaikan fi'ilnya. Oke ya. Tamam. Maka di sini faidah yang ditimbulkan oleh nakisah ada. Cuma faidahnya faidah nakisah, faidah yang tidak sempurna karena masih membuat mutakalim menunggu, ya. Diamnya itu diam bukan diam karena sudah tamaman menyampaikan faidahnya secara sempurna, tapi diamnya dia itu diam karena dia perlu menyampaikan hal lain, ya, yang membuat dia itu jeda sebentar, ya. Hal lain yang perlu disampaikan yang kita sebut sebagai mahkum bih. Oke ya. Contoh daripada al-lafzu al-murakkab an-nakis, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti seperti Zaidun al-Karim. Zaid orang yang mulia. Udah, itu namanya murakkab nakis. Murakkab, kenapa dikatakan murakkab? Karena ada Zaid, ada al-Karim. Ada lebih dari satu kalimat. Oke, kemudian kenapa dikatakan nakis? Karena di sini ketika saya mengucapkan Zaid al-Karim, di sana ada faidah nggak yang ditimbulkan dari pernyataan Zaid al-Karim? Ada. Cuma faidah tersebut, ya, ketika diucapkan lafaz Zaid al-Karim menimbulkan faidah berupa makna, tapi si mutakalim masih perlu menunggu. Menunggu apa? Menunggu artinya ada jeda, kemudian dia berpikir ini perlu menyampaikan hal lain nih untuk menyempurnakan makna. Apa? Yaitu butuh khobarnya.
Maka karena faidahnya masih belum sempurna, murokabnya dinamakan murokab nakis. Dan itu salah satunya adalah idofi. Jelas ya? Tamam. Kemudian selain wasfi, ini murokabnya murokab wasfi, mohon maaf. Oke. Begitu pula oke. Kalau memang Zaid Al-Karim itu ada faidah, ada makna, memang maknanya apa? Maknanya adalah wasfi tadi. Wasfun, yaitu mensifati seseorang atau ittisof, alitisof gitu ya. Makna yang ditimbulkan daripada Zaid Al-Karim adalah alittisof. Ya. Nanti sebagian ulama juga mengatakan maknanya adalah at-takhsis gitu ya. Mengkhususkan. Boleh juga. Ya, yang penting makna apapun itu. Makna yang tersampaikan dari Zaid Al-Karim yaitu disebut sebagai faidah. Ya, baik itu makna ittisof, makna takhsis, itu semuanya faidah. Dikatakan ittisof kenapa? Ya karena di sini ketika kita mengucapkan Zaid Al-Karim maknanya apa? Zaid orang yang mulia. Ada yangnya. Berarti di sana ada makna ittisof yang disampaikan daripada Zaid Al-Karim. Jelas ya? Kemudian kalau dikatakan faidahnya adalah taksis, memang di mana letak taksisnya? Karena ketika kita mengucapkan Zaid Al-Karim, Zaid adalah orang yang mulia, oke ya? Zaid adalah orang yang mulia. Berarti kan kita sedang mengkhususkan Zaid yang awalnya ya bisa jadi sifatnya mulia dan tidak mulia. Awalnya kan gitu. Ketika diucapkan Zaid orang yang mulia, berarti mengeluarkan kemungkinan Zaid yang tidak mulia. Berarti di sini ada faidah taksis, mengkhususkan Zaid yang awalnya masih umum, mungkin bersifat mulia atau tidak mulia, kemudian dikhususkan hanya bersifat mulia. Oke ya, jelas ya? Itu secara lafaznya. Oke, tamam. Itu salah satunya adalah murokab nakis yang wasfi. Ada juga murokab nakis yang idofi. Contohnya seperti kolamu Zaidin. Oke. Seperti kolamu Zaidin. Tamam. Kolamu Zaidin. Kolamu Zaidin. Kolamu Zaidin ketika diucapkan memberikan makna enggak yang kita sebut sebagai faidah? Ada. Ya. Namun makna yang ditimbulkan itu tidak membuat mutakallim menjadi puas, mencukupkan diri, tidak menyampaikan hal lain. Dia masih kayak gantung. Contohnya saya ngomong kolamu Zaidin. Kayak masih perlu menyampaikan hal lain gitu. Hal lain itulah yang kita sebut sebagai mahkum bih, khobarnya gitu ya. Maka di sana karena faidahnya belum sempurna, faidahnya dinamakan faidah nakisoh. Oke. Lalu bentuk daripada faidah nakisohnya itu apa? Bentuk daripada faidah nakisohnya adalah di sini ada yang mengatakan idofah gitu ya. Tapi idofah masih sangat umum gitu ya. Artinya idofah yang seperti apa nih? Penyandaran yang seperti apa nih? Gitu ya. Ya, makanya ada yang lebih mengkhususkan bahwasanya di sini kolamu Zaidin itu nanti faidah yang ditimbulkan adalah faidah milkiyah. Kenapa? Karena di sana ketika kolam diidofahkan kepada Zaid, itu yang ingin disampaikan adalah kolam ini milik Zaid. Miliknya Zaid. Oh, berarti makna milik itu bisa didapatkan ketika kita mengucapkan kolamu Zaidin kan ya? Iya, ya. Maka itu juga disebut sebagai faidah. Cuma faidahnya masih membutuhkan tadi syai'in akhor tadi, yaitu syai'in akhor yang kita sebut sebagai khobar, ya. Ada juga yang mengatakan di sini faidahnya taksis juga, ya. Memang faidah taksis bentuknya seperti apa? Karena gini, sebelum kolam diidofahkan kepada Zaid, ya, itu masih memungkinkan kolam ini nggak hanya dimiliki Zaid, tapi mungkin dimiliki Khalid, Bakar, dan seterusnya. Tapi ketika diidofahkan kepada Zaid, maka menghilangkan kemungkinan kolam tersebut dimiliki oleh selain Zaid. Berarti di sana ada taksis tuh, mengkhususkan kolam yang awalnya mungkin dimiliki oleh Zaid dan selain Zaid, kemudian dikhususkan hanya dimiliki oleh Zaid saja. Jelas ya? Tamam. Itu wasfi idofi, ya. Tamam. Begitu pula ada murokab an-nakis yang terdapat kalau ini kan murokab nakisnya ada di murokab wasfi dan murokab idofi. Ada juga murokab nakis yang terdapat di dalam murokab isnadi.
Ada. Namun jika kemasukan adat syartiyah, ya. Contohnya seperti in qoma Zaidun. In qoma Zaidun. Kalau Zaid berdiri. Ini kan berarti di sini murokab nakis. Kenapa dikatakan murokab nakis? Karena di sini sekalipun koma Zaidun itu jumlah atau murokab isnadi, oke ya, sekalipun dia adalah murokab isnadi, akan tetapi ketika kemasukan adat syartiyah berupa in, maka di sana masih membutuhkan syai'un akhor yang lain. Apa syai'un akhornya? Yaitu jawabnya. Maka dari sini syai'un akhor yang ada di muntaziron li syai'in akhor ini, maksudnya sukut itu adalah muntaziron, ya, li syai'in akhor. Maksudnya la yufidu faidah, artinya ma la yufidu faidah sampai akhir itu kan maksudnya membuat mutakalim masih menunggu sesuatu yang lain. Yang lain ini nggak cuma mahkum bihi, nggak cuma khobar, nggak cuma fi'il, tapi juga terkadang berupa al-jawab atau jawabu syarti juga boleh. Ya, jadi syai'un akhornya itu nggak cuma mahkum bihi, tapi terkadang juga jawab daripada syarat gitu ya. Contohnya seperti in qoma Zaidun, ya. Jika Zaid berdiri. Kita sebagai mutakalim ketika mengucapkan jika Zaid berdiri, kayak masih perlu menyampaikan hal lain, masih gantung kan? Nah, itu kenapa dikatakan murokabnya murokab nakis, karena faidahnya juga nakis loh. Ya, masih membutuhkan syai'un akhor untuk disampaikan. Tamam. Dan seterusnya ya, ada beberapa lafaz murokab yang mengandung faidah nakis. Itu beberapa yang saya contohkan. Tamam. Kemudian berikutnya, lafaz yang murokab ada juga yang yufidu faidatan, ya, yahsunu sukutul mutakallim alaiha. Ya. Kalau tadi kan la yufid. Kalau di sini definisinya adalah ma yufiduha gitu aja disingkat. Ai ma yufidu seperti yang disebutkan di atas gitu ya. Ya. Ada juga lafaz murokab yang bisa memberikan atau bisa menyampaikan makna, ya, yang makna tersebut membuat diamnya mutakalim itu diam yang alaiha, paham terhadap makna tersebut. Ya, diamnya itu diam yang membuat mutakalim paham terhadap makna. Maksud paham terhadap makna adalah dia tidak perlu menyampaikan, ya, hal lain untuk menyempurnakan makna di atas atau faidah tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke. Nah, di sini lafaz murokab yang tam, yang tidak membuat mutakalim itu muntaziran li syai'in akhar. Jadi kan di sini dikatakan ma yufid. Oh, berarti mutakalim la yantaziru syai'an, ya, akhar. Mutakalim ya tidak perlu menunggu sesuatu yang lain. Maksudnya tidak perlu mendatangkan mahkum bih setelahnya dan tidak perlu mendatangkan jawabu syarti setelahnya. Oke. Di sini lafaz murokab yang atam, yang faidahnya sempurna, artinya sempurna, tidak mengharuskan mutakalim menunggu, ya, sesuatu yang lain yang kita sebut sebagai mahkum bihi atau jawabu syart. Itu ada yang lafaz murokab yang tam, yang khobari, dan ada yang insya'i. Kenapa terbagi menjadi dua? Karena lafaz murokab itu sendiri, lafaz murokab yang tam itu sendiri, ada kalanya bermakna penyesuaian terhadap makna yang sudah terjadi di kenyataan. Ada kalanya mendatangkan makna baru. Oke? Karena gini, lafaz murokab yang tam ada kalanya maknanya adalah penyesuaian terhadap makna yang terrealisasi di kenyataan. Ada kalanya lafaz murokab yang tam itu diucapkan bukan menyesuaikan makna yang ada di waki, tapi mendatangkan makna baru. Oke? Karena lafaz murokab yang tam ada kalanya diucapkan
kemudian apa yang dia ucapkan itu nanti disesuaikan dengan makna yang sudah yatahaqqaqu fil kharij. Ada kalanya ketika diucapkan, oke, itu memang belum ada makna mutahaqqik fil kharij yang perlu disesuaikan, tapi memang ketika diucapkan mendatangkan makna baru. Oke? Nah, ketika lafaz murakkab yang tam, oke, diucapkan, kemudian ucapannya ini perlu disesuaikan dengan makna yang terrealisasi di kenyataan, maka lafaz tamnya disebut lafaz tam yang khobari. Makanya dikatakan nanti ya tamilu sidqa wal kadhib. Sidqa wal kadhib kan yuwafiqul waqi atau tidak. Gitu. Jadi, berarti lafaz murakkab tam yang khobari kira-kira yang muncul terlebih dahulu itu lafaznya atau maknanya. Maknanya terlebih dahulu. Barulah lafaznya. Oke. Begitu pula ada lafaz murakkab tam yang insya'i. Artinya lafaz itu diucapkan bukan menyesuaikan makna yang terrealisasi di kenyataan sebelumnya. Karena belum ada makna yang terrealisasi ketika diucapkan. Maka ketika diucapkan murni untuk mendatangkan makna baru. Jelas ya? Oke, tamam. Nah, maka di sini nanti insya'i ya tidak ada sidq dan kadhib. Oke, berarti kalau di dalam insya berarti makna itu datang setelah lafaz. Saya ulangi, kalau dalam khobar makna dulu baru lafaz. Kalau dalam insya lafaz dulu baru makna. Saya ulangi, kalau dalam khobar makna dulu baru lafaz. Kalau dalam insya lafaz dulu baru makna. Oke, tamam ya. Oke. Kemudian berikutnya. Oke, itu adalah al-lafzu al-murakkab at-tam. Oke. Yang khobari contohnya seperti Zaidun Karimun. Zaidun Karim. Zaid adalah orang yang, oke ya. Adalah ini kan berarti di sana sudah bermakna isnad gitu ya. Ada penghukuman di sana. Zaid adalah orang yang mulia. Ketika kita mengucapkan Zaid adalah orang yang mulia, kita menjumpai pernyataan Zaid Karim di sana terdiri lebih dari satu kalimat. Oke? Maka layak dikatakan murakkab. Kemudian dikatakan tam, kenapa? Karena ketika kita mengucapkan Zaid Karim, ya Zaidun Karimun, kita sebagai mutakalim ketika mengucapkan pernyataan demikian, itu nggak perlu menggantungkan atau nggak perlu greget untuk menyampaikan lafaz lain untuk menyempurnakan makna. Berarti faidah yang ditimbulkan faidah tamah. Maka dikatakan al-lafzu al-murakkab at-tam karena menyampaikan faidah tamah, karena menyampaikan makna secara sempurna, tidak membuat mutakallim menunggu ya li syai'in akhar untuk menyampaikan makna lain atau lafaz lain. Oke. Kemudian dikatakan khobari kenapa? Karena gini, sejatinya ketika diucapkan Zaid Karim, ya Zaidnya sudah ada di kenyataan. Oke? Karimnya sudah ada di kenyataan. Oke? Kemudian nisbahnya juga sudah ada. Nisbahnya juga sudah ada. Nah, maksud daripada lafaz Zaid Karim itu merupakan lafaz ya yang maknanya sudah terrealisasi di kenyataan. Maksudnya adalah nisbahnya sudah ada di kenyataan. Itu maksud makna yang dikatakan di awal tadi. Makna dulu baru lafaz. Maksudnya nisbahnya sudah ada baru dilafazkan. Nah, kemudian lafaz ini akan disesuaikan sesuai dengan nisbah yang ada di kenyataan atau tidak. Artinya Zaid Karim itu apakah beneran di kenyataan Zaid itu Karim atau Zaid ternyata bukan Karim. Makanya dikatakan khobari. Karena nisbahnya sudah ada, kemudian diucapkan lafaznya, yang mana lafaz ini akan disesuaikan dengan nisbah yang tatahaqqaqu fil kharij, yang terrealisasi di kenyataan. Tamam. Sedangkan al-insya contohnya seperti idrib.
Ya, contohnya seperti idrib, pukullah, pukullah, itu kan ya, sama, pukullah. Tadi kan kalau Zaidun Karim, di kenyataan sudah ada nisbah, sudah ada sudah ada penyandingan antara Zaid dengan Karom, ya enggak? Adapun soal nanti Zaid di kenyataan beneran Karim atau tidak, ya itu nanti penyesuaiannya. Tapi yang pasti Karom sudah disandingkan dengan Zaid di kenyataan. Oke ya, sudah disandingkan. Beda dengan idrib. Ya. Ketika saya mengucapkan idrib atau pukullah gitu ya, di sana bukan berarti dorbun itu sudah disandingkan dengan anta sebelumnya. Sebelumnya belum ada. Kita belum terfikirkan untuk menyandingkan dorbun dengan anta. Namun ketika diucapkan idrib, ya, maka barulah makna itu muncul. Artinya nisbah itu baru dibayangkan ketika idrib itu disampaikan. Kemudian nanti akan ditunaikan madlul daripada pernyataan idrib. Oke ya. Berarti di sini insya itu tidak soal penyesuaian terhadap makna yang sudah waki atau nisbah yang sudah waki, bukan. Tapi insya itu murni untuk menciptakan makna baru diikuti dengan lafaz tersebut. Artinya ketika mengucapkan muncullah makna berupa penyandaran anta kepada idrib, tapi yang sifatnya tolab. Oke ya, jelas ya? Tamam. Oke, ini adalah macam-macam daripada al-lafzu al-murakab. Nanti yang insya'i kan ada banyak ya. Yang insya'i ada tamanni, taroji, kemudian ada munada dan seterusnya gitu ya. Begitu pula ada seperti lafzul uqud, lafzul aqdi. Ya, seperti lafaz akad ya. Contohnya apa? Lafaz akad itu. Lafaz akad ankah tukar. Padahal ada bi'tu gitu ya. Kenapa harus ankah tukar coba? Oke. Oke. Oke, ya bi'tu ankah tukar gitu kan. Sekarang jangan ankah tukar lah. Kalau ankah tukar kalian sudah membayangkan nisbahnya. Bi'tu artinya kalaulah misalkan di ankah tukar kita sudah membayangkan nisbah, tapi kan nggak mutorid kan. Nggak selalu pernyataan yang mengandung insya itu selalu sudah dibayangkan nisbahnya. Artinya mantik itu soal kepastian gitu ya. Artinya yang selalu pasti itu yang dikatakan yang dianggap di dalam mantik. Mudahnya gitu lah ya. Ya kalaupun tadi ankah tuka mungkin sudah dibayangkan terlebih dahulu nisbah anikah dengan anta gitu. Ya yaitu satu kejadian ya. Kejadian lain kan nggak selalu demikian. Oke, contohnya saya mengucapkan bi tuka hada thauba. Ya enggak? Saya sudah menjual kepada engkau baju ini. Apakah demikian maknanya? Saya sudah menjual? Belum kan? Belum. Apa maknanya? Maknanya adalah belilah baju ini. Ya enggak? Maknanya belilah baju ini. Nah, mungkin sebagian kawan-kawan akan bertanya nanti di pembahasan di dzatihi ya. Ini. Kan yang penting lihat lafaz. Enggak. Memang dalam lafdul uqud itu secara wadok lafaznya itu memang bermakna insya. Dari awal memang bermakna insya. Jadi nggak bisa dibawakan kepada khobar. Sekalipun itu secara bahasa. Lafaz uqud itu sudah bermakna insya. Karena ketika kita mengucapkan bi'tuka hadza tsaub, itu maknanya bukan saya sudah menjual baju ini kepadamu. Bukan. Tapi dari awal memang maknanya adalah belilah gitu. Maknanya dari awal memang belilah atau saya menjual ini kepadamu, maka belilah gitu ya. Maknanya demikian dari awal. Secara bahasa emang demikian. Jadi nanti jangan dikatakan oh dia sebenarnya qodiyah ya. Cuma qodiyah yang lazimnya adalah insya. Enggak, dari awal memang maknanya adalah insya, lafaz uqud. Makanya lafaz uqud termasuk bagian daripada al-insya. Bituka gitu ya. Itu masuk daripada insya. Begitu pula laita syabab yaudu yauman, itu juga termasuk tamanni, taroji dan seterusnya gitu ya. Munada dan seterusnya itu masuk ke insya semuanya. Pokoknya kalau lafaz dulu baru makna itu insya. Kalau makna dulu baru lafaz itu khobar. Oke. Nah, itu makna daripada al-lafzu al-murakab. Oke. Yang merupakan madlul daripada ma ya. Ma itu kan isim mausul ya. Isim mausul itu kan boleh bermakna apa saja.
Nah, yang dimaksud mak di sini secara konteks adalah al-lafzu al-murakkab. Oke, itu adalah jinsunnya. Oke, setelah jinsunnya dikumpulkan tuh, berarti qadiyah. Oke, jinsunnya adalah lafzul murakkab yang berisikan al-murakkabat an-naqisah dan al-murakkabah at-tammah, baik yang al-khobariyah maupun insya'iyah. Maka sekarang kita akan menyeleksi satu persatu. Mana yang sebenarnya layak masuk dalam mafhum daripada qadiyah, mana yang tidak layak. Maka kemudian dilanjutkan dengan qaid berikutnya yang merupakan apa namanya? Yang mengkhususkan atau mengeluarkan afrod daripada jins sebelumnya. Ya, cuma nanti yang mengeluarkan ini bisa berupa fasl, bisa berupa khosoh, seperti di dalam ta'rif gitu ya. Ya sederhananya di sini fasl atau khosoh, sesabi. Fasl atau khosoh ini. Ya tamilu sidqa dan seterusnya. Fasl atau khosoh kira-kira. Khosoh atau fasl nih? Fasl atau khosoh dulu. Kalau fasl berarti bagian daripada zat qadiyah. Khosoh atau fasl? Kok beda-beda gitu? Kenapa fasl? Kenapa fasl? Karena fasl berarti ihtimalu sidqi wal kadhib itu ada di zatnya qadiyah. Itu sesuatu yang ada di luar. Contohnya hayawanun natik. Natikiyah itu ada di zat daripada hayawan. Nah, sekarang pertanyaannya, ihtimalu sidqi wal kadhib itu ada di zatnya qadiyah atau tidak? Ya memang itu diperdebatkan oleh para ulama panjang lebar. Artinya definisi ini tuh definisi rosem atau had gitu ya. Ya ala kulli hal nanti bahkan sebagian ulama mengatakan di dalam ilmu itu sulit ya mendefinisikan dengan definisi hudud. Ya, yang memungkinkan adalah rosem ya, maka lebih dekat mengatakan ini adalah khosoh ya. Cuma bagaimana khosoh menjelaskan kalau ini khosoh itu panjang ya. Oke lah, singkatnya ini berfungsi untuk mengeluarkan sebagian afrod al-lafdu al-murakkab. Kemudian mak yang dimaksud atau lafaz murakkab yang dimaksud bukan secara keseluruhan, tapi hanya sebagian saja, yaitu lafaz murakkab yang yahtamilu sidqa wal kadhib, yang mengandung sidq dan mengandung kadhib. Artinya mungkin sidq, mungkin kadhib. Qadiyahnya mungkin shadiqah, mungkin kadhibah. Ma huwa sidqu? As-sidqu adalah mutabaqah. Mutabaqah apa? Mutabaqatul kalam. Oke. Lil waqi'. Ya, sederhananya gini ya, walaupun di ilmu bayan nanti dibahas panjang lebar ya. Sidq adalah kesesuaian kalam dengan kenyataan. Oke. Kesesuaian kalam dengan kenyataan. Sedangkan al-kadhib adalah adamuha, gitu. Adamu mutabaqatil kalam lil waqi'. Ya. Tidak sesuainya kalam terhadap waqi', terhadap kenyataan. Ya. Oke. Ketika diucapkan di sini lafaz murakkab yang dimaksud harus yang mengandung sidq dan kadhib, yang mana di dalam definisi sidq dan kadhib itu mengandung makna mutabaqah, yang mana mutabaqah mengharuskan adanya sesuatu yang dikatakan mutabaq, adanya sesuatu yang dikatakan dicocoki, ya gitu loh. Ya kan? Ketika kita mengucapkan kesesuaian, oh berarti harus ada yang mencocoki dan harus ada yang dicocoki. Oke, secara akal, menurut ta'akul harus ada yang mencocoki dulu. Mana yang lebih dahulu? Mencocoki, yang mencocoki atau yang dicocoki? Yang dicocoki dulu dong. Iya kan? Ya. Secara ta'akulnya gitu, walaupun secara realita ya nggak selalu gitu ya. Secara ta'akulnya gitu, yang dicocoki harus ada dulu, baru nanti oh saya cocok sama dia, ya gitu. Gitu kan ya? Secara ta'akulnya gitu. Nah, maka ketika yang dicocoki harus ada terlebih dahulu, maka maknanya harus ada yang waki terlebih dahulu agar nanti bisa dicocoki oleh kalam tersebut. Maka dari sini ketika disampaikan lafaz murakkabnya adalah yahtamilu sidqa wal kadhib, secara tidak langsung
lafaz murokab yang dimaksud hanya terkhusus kepada lafaz murokab tam yang khobari saja. Sedangkan yang nakis keluar, kenapa? Yang nakis itu keluar karena tadi dikatakan nakis, ya. Nakis itu di sana secara wadoknya tidak menyesuaikan nisbah yang waqi'ah fil kharij. Tidak, ya. Tetapi di sana hanya sekedar taksis saja faidah yang ditimbulkan dan seterusnya. Tidak ada faidah untuk menyesuaikan terhadap makna yang ada di kharij, gitu ya. Saya mengucapkan Zaidun Al-Karim, apakah harus sesuai dengan realita atau tidak? Itu secara bahasa itu nggak ada keterkaitan dengan penyesuaian di realita. Boleh sekedar pelafalan aja. Zaidun Al-Karim. Tanpa melihat realita itu nggak apa-apa secara bahasa. Ya, walaupun nanti, tapi mungkin aja disesuaikan. Iya, nanti akan dijelaskan di lidati. Oke. Lah, begitu pula yang insya'i. Kenapa tidak ada penyesuaian? Ya karena maknanya muncul setelah lafaz. Bagaimana mungkin sesuatu yang secara akal harusnya ada dulu, ya, malah di dalam insya justru malah datang setelah lafaznya. Berarti nggak mungkin masuk ke dalam kemungkinan yahtamilu asid wal kadhib, gitu ya. Makanya an-nakis dan murokab tam insya itu dikeluarkan dengan qaid yahtamilu sidq wal kadhib. Oke. Tamam. Huwal murokab atam al khobari. Yang dimaksud ma yahtamilu sidq wal kadhib adalah yang murokab tam al khobari saja. Fakharaja bihi, maka mengeluarkan dengan qaid ini apa? Al murakkab an-nakis, oke ya, dan al murakkab at-tam al insya'i, oke ya, mengeluarkan yang murakkab nakis dan mengeluarkan yang murakkab tam insya'i. Murakkab nakis dikeluarkan karena untuk mengucapkan Zaidun Al-Karim, oke ya, sifat mausuf itu nggak perlu menyandingkan dengan makna yang terrealisasi di kenyataan, nggak perlu menyandingkan. Mujarrodul lafdi boleh di dalam pelafalan sifat, gitu ya. Sedangkan murakkab tam insya'i kenapa dikeluarkan oleh qaid yahtamilu sidq wal kadzib? Karena makna yang ditimbulkan insya itu datang setelahnya, bukan sebelumnya. Maka tidak mungkin suatu lafaz dicocokkan dengan makna yang datang setelahnya yang membutuhkan lafaz tersebut. Ya kan? Makna yang ditimbulkan oleh insya kan butuh kepada lafaznya. Bagaimana mungkin sesuatu yang butuh kepada lafaz nanti menjadi objek pencocokan lafaz tersebut? Kan nggak mungkin. Ya kan? Beda kalau maknanya ada dulu, maka lafaznya boleh mencocokkan makna yang sudah ada. Itu alasan kenapa murakkab tam insya'i itu dikeluarkan dengan qaid yahtamilu sidq wal kadzib. Tamam. Oke. Oke. Mutabaqatul kalam itu berarti mutabaqatul kalam di sini kita perlu perjelas ya. Maksudnya adalah mutabaqatul kalam adalah mutabaqah nisbah kalamiyah dengan nisbah waqi'iyah. Oke. Ketika saya mengucapkan doroba Zaidun, sudah ada nisbah nggak di sana? Ada. Menyandarkan dorob kepada Zaid. Artinya menyandingkan dorob dengan Zaid, itu sudah ada nisbah di sana. Menyandingkan dorob kepada Zaid, sudah ada nisbah. Cuma nisbah ini akan disesuaikan dengan nisbah yang yatahaqqaqu fil kharij. Atau makna yang yatahaqqaqu fil kharij tadi yang kita katakan. Nah, yang dimaksud mutabaqah itu bukan berarti mutabaqah kalam. Oh, kalamnya dengan waqi. Apa? Memang kalam ucapan bisa disesuaikan dengan realita. Itu dua hal yang berbeda, nggak bisa disesuaikan. Kalam itu nanti di makulat itu makulatnya apa, sedangkan kenyataan itu makulatnya makulat apa. Saya sederhananya itu dua hal yang sifatnya berbeda lah. Gitu. Contohnya, saya ngomong gini. Saya ngomong udara ini cocok dengan HP. Apa maksudnya udara cocok dengan HP? Nggak bisa. Udara ya nanti cocoknya dengan suhu misalnya, yang sama-sama sejenis hawa, kayak gitu loh. Begitu pula HP, ya cocoknya dengan apa? Cocoknya dengan casing misalnya. HP ini cocok dengan casing ini. Kan cocok ya? Karena sama-sama jenis benda, kayak gitu ya. Mudahnya gitulah. Nah, kalau kita mengatakan kalam disesuaikan dengan kenyataan. Apa? Kenyataan itu apa? Kalam lafaz.
Kan dua hal yang berbeda, bagaimana akan dicocokkan. Maka yang dimaksud di sana ada pembuangan lafaz, ada majas di sana, majas bil hadfi itu ya. Ada yang dibuang. Apa? Maksudnya yang disesuaikan itu bukan kalam dan waqi'nya, tapi nisbah kalamiyah dan nisbah waqi'iyahnya. Oke? Penyandaran doroba Zaidun yang saya ucapkan nih, penyandingan doroba dengan Zaidun yang dilihat dari ucapan saya, kira-kira sesuai nggak dengan doroba Zaidun yang ada di kenyataan? Oke, itu yang dimaksud di dalam mutabaqatul kalam lil waqi'. Oke, namun ternyata kita menjumpai ada loh kalam itu yang dikatakan murokab, oke, kemudian memberikan faidah tammah, oke, kemudian maknanya itu datang terlebih dahulu, kemudian baru dilafazkan, tapi tidak yahtamil asid wal kadzib, tapi malah hanya mengandung sidq saja, atau hanya mengandung kadzib saja. Artinya selalu benar atau selalu bohong, selalu sodik atau selalu kadzib. Ada loh contohnya. Contohnya apa? Kalamullah. Yuk, siapa yang berani mengatakan kalamullah di sini kadzib? Orientalis doang kan? Orientalis, gitu ya. Ya, kalamullah selalu sodik. Ya, padahal di dalam definisi al-khobari, ya, itu kalamullah yang dikatakan khobari itu harus yahtamilu asid wal kadzib, sedangkan kalamullah itu hanya mengandung sidq saja. Oh, berarti nggak dikatakan khobari dong kalau seperti itu dong. Nanti akan dijelaskan oleh qayyid lidzatihi. Oke, maka ditambahkan qayyid lidzatihi ay lidzati, ya, al-lafzi, ya. Murni melihat lafaznya, tidak melihat amrun kharij selain lafaznya. Lidzatihi ay lidzati lafzi, melihat zat lafaznya, tidak melihat selain lafaznya atau faktor luar di luar lafaz. Contohnya apa? Di sini ketika diucapkan lidzatihi, berarti qayyid lidzatihi itu bisa dua fungsi, bisa mengeluarkan, bisa memasukkan. Ya, bisa mengeluarkan, bisa memasukkan. Sekarang, kalau qayyid lidzatihi dikatakan mengeluarkan apa? Mengeluarkan al-murakkab an-nakis, ya. Mengeluarkan murakkab nakis, urida bihi al-murakkabu at-tam al-khabari. Ada loh murakkab nakis yang diinginkan maknanya adalah murakkab tam khabari. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengucapkan iskini ma'an. Ya. Oke, iskini ma'an. Maknanya apa? Iya. Secara wadok lafaznya itu maknanya adalah minta air dong, gitu ya. Minta air dong, ya. Tapi terkadang yang diinginkan daripada iskinimaan bukan minta airnya, ya. Terkadang airnya sudah ada, tapi dia mengucapkan iskini ma'an. Berarti bukan meminta airnya dong, karena ada korinahnya dong, itu kan ya. Oh, berarti yang diinginkan adalah saya haus, ya. Kan kadang ada air nih. Duh, saya jadi pengen air nih, ya, gitu kan ya. Ada air nih, saya jadi pengen air. Apakah berarti saya meminta untuk didatangkan air? Enggak, airnya udah ada, cuma diminum. Oh, berarti ingin mengatakan saya haus. Ya enggak? Ada korinah. Korinahnya korinah haliyah di dalam ilmu bayan kan ya? Ya gitu. Nah, maka ada loh murakkab nakis yang diinginkan maknanya adalah murakkab tam khabari. Artinya yang diinginkan daripada pernyataan iskinimaan adalah ana adshan. Ya, saya haus, gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang demikian ini, oke, iskini ma'an yang bermakna ana adshan, apakah termasuk dikatakan al-lafzu al-murakkab at-tam al-khabari? Secara makna mungkin. Namun ada ketentuan, dikatakan khobari itu harus melihat zat lafaznya, tidak melihat faktor selain lafaz. Maka sekalipun mungkin mengandung makna khobari, tapi tidak dikatakan khobari karena fokus kita ke susunan lafaznya, bukan ke melihat makna yang diinginkan dari lafaz tersebut. Itu ya. Maka qayyid lidzatihi untuk mengeluarkan seperti pernyataan iskinimaan yang dia bermakna khobari
tidak karena lafaznya, tapi karena korinah muayyinahnya. Tapi karena korinah muayyinah atau korinah mani'ahnya, ya gitu ya. Nah, korinah mani'ah dan korinah muayyinah, apakah bagian dari lafaz? Enggak. Itu amrun khorijun anil lafzi. Sesuatu yang ada di luar lafaz. Oke. Kemudian, qayyid lidatihi juga berfungsi untuk mengeluarkan al-murakkab. Al-murakkab attam. Bentar, ketuker nih. Oh iya, ketuker, males. Mohon maaf. Ini contoh iskinimaan ini contoh untuk yang kedua ya. Mohon maaf. Oke. Contoh yang al-murakkab attam al-insya'i. Berubah aja panahnya ya. Beres kan? Oke, ini contohnya tadi yang murakkab tam insya'i yang menginginkan makna murakkab tam yang khobari. Oke. Oke, pernyataan seperti iskinimaan dikeluarkan karena dia mengandung makna khobari bukan karena zat lafaznya, melainkan karena korinah muayyinah dan korinah mani'ah, yang mana keduanya amrun khorijun anil lafzi, sesuatu yang ada di luar lafaz. Kemudian berikutnya, qayyid lidatihi juga berfungsi untuk mengeluarkan al-murakkab an-nakis, oke? Murakkab an-nakis urida bihi al-murakkab attam al-khobari. Contoh murakkab nakis yang mengandung makna murakkab tam khobari, contohnya seperti apa? Seperti tadi, contohnya kayak Zaidun al-Karim. Oke, Zaidun al-Karim. Ini kan wasfi kan ya? Murakkabnya murakkab wasfi nih, tarkib wasfi. Hukum asal daripada murakkab wasfi itu nggak ada penyandingan dengan nisbah waqi'iyah, nggak ada. Murni mujarradul lafzi saja. Murni pelafalan aja. Namun terkadang bisa disesuaikan dengan nisbah waqi'iyah. Artinya, oke, Zaidun al-Karim, Zaid orang yang mulia. Oke, sekarang kita lihat di kenyataan mulia nggak? Oh mulia, berarti sodik. Ada kan? Mungkin kan demikian kan? Makanya memungkinkan di sini makna daripada Zaidun al-Karim adalah bermakna Zaidun Karimun. Mungkin. Nah, terus kemudian kalau ada pernyataan Zaidun al-Karim yang menginginkan maknanya adalah Zaidun Karimun, ya, artinya kalau Zaidun Karimun berarti sudah ada penyesuaian dengan realita, ya. Di sini tidak dikatakan, tidak dikatakan kalam khobari. Kenapa tidak dikatakan kalam khobari? Karena makna Zaidun Karimun itu bukan timbul karena lafaznya. Bukan timbul karena lafaz Zaidun al-Karimnya, bukan. Tapi timbul karena lazim daripada lafaz Zaidun al-Karim. Ketika kita mengucapkan Zaidun al-Karim, Zaid orang yang mulia, mungkin nggak kita setelahnya disesuaikan dengan nisbah waqi'iyah? Mungkin, ya kan? Berarti kan penyesuaian ini muncul setelah lafaz itu diucapkan. Yang awalnya wasfi itu mujarradul lafzi, kemudian disesuaikan. Berarti itu di luar lafaznya kan? Di luar, sesuatu yang melazimi, mengikuti daripada lafaz. Nah, maka di sini Zaidun Karim dikatakan khobari atau mengandung makna khobari bukan karena zat lafaz Zaidun al-Karimnya, tapi karena lazim daripada lafaznya. Lazim daripada lafaz, itu lafaz itu sendiri enggak? Enggak. Lazim itu ghairul lafzi. Lazim itu ghairul malzum. Lazim itu beda dengan malzumnya. Saya mengikuti ustadz. Saya berarti ustadz itu sendiri enggak? Enggak. Dua hal yang berbeda. Kemudian apa lagi? Contohnya apa lagi yang sifatnya lazim ya? Ya, contohnya apa aja lah gitu ya. Contohnya buku ini mengikuti rak. Apakah buku ini dikatakan rak itu sendiri? Enggak, gitu ya. Lazim itu di luar lafaznya. Maka di sini dikeluarkan karena Zaidun al-Karim bisa dikatakan khobari bukan karena lafaznya, melainkan karena lazim dari lafaznya. Kalau yang iskinimaan itu karena apa tadi? Oh ya, karena korina, ya, mani'ah atau
Yuna, yang mana korina mani atau mu'ayyinah di luar lafaz. Khorijun anil laf. Begitu pula di sini bukan karena lafaznya, tapi karena lazim daripada lafaznya. Lazim daripada sesuatu itu berbeda dengan sesuatu tersebut. Lazim itu berbeda dengan malzumnya. Sederhananya gitu. Oke ya. Kemudian lidzatihi. Berikutnya tidak hanya berperan untuk lil ikhraj, tapi juga berperan untuk lil idkhal. Lah, tadi katanya yang jatuh setelah jins perannya lil ikhraj doang. Komen ini mana lil idkhal? Ini juga majazan ini. Ya, ini majazan. Karena sejatinya yang dikatakan lil idkhal setelahnya itu sudah masuk dari awal. Cuma dikatakan lil idkhal memasukkan bi'tibar melihat orang yang meragukan atau belum paham secara sempurna. Maka seolah-olah seperti sebelumnya nggak ada, kemudian perlu dimasukkan. Sebenarnya sudah ada dari awal di dalam. Nggak perlu dikatakan dimasukkan. Karena dimasukkan kan harus sesuatu ada di luar dulu baru dimasukkan. Padahal yang dikatakan dimasukkan setelahnya itu sudah ada di dalam. Nggak perlu dimasukkan. Tapi dikatakan dimasukkan karena bagi sebagian orang mungkin akan menganggap apa yang akan dikatakan setelahnya ini itu nggak masuk. Jadi lil idkhal bi'tibari al-wahm saja. Bi'tibari man yatawahham bidzalik. Ya. Jadi dikatakan idkhal itu bagi orang yang menyangka awalnya di luar. Itu doang. Sejatinya dia sudah ada di dalam secara hakiki. Itu ya. Maka lil ikhraj ini majazan saja ya. Seperti halnya ketika kita mengucapkan jins itu lil lil idkhal males lil idkhal itu majazan saja. Seperti halnya ketika kita mengucapkan lil ikhraj di dalam al jins. Jelas ya? Oke, teman. Oke, lidzatihi. Untuk memasukkan apa secara majazan? Oke, memasukkan yang makuti'a bisidqi. Sesuatu yang dipastikan kebenarannya. Sesuatu yang dipastikan kebenarannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalamullah, ya nggak? Oke. Jangan kalamullah. Nanti kalamullah nanti dikiranya itu idofi loh. Enggak. Contohnya seperti apa ya? Kutip salah satu khobariyah di dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath gitu ya. Oke ya. Yang pertama untuk memasukkan idza jaa nasrullah dan seterusnya. Ya. Ini dianggap sebagai kalamullah ya, bukan di selain Al-Qur'an, bukan. Ini di kalamullah. Oke. Fungsi daripada qaid lidzatihi salah satunya untuk memasukkan sesuatu yang dipastikan kebenarannya, seperti kalamullah. Bukan dalam artian kalamullah lafaz saya, bukan. Maksudnya adalah khobari yang ada di Quran. Maksudnya gitu loh. Seperti ketika kita mengucapkan idza jaa nasrullah, menginginkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di sini ada idza jaa nasrullah. Yang kalau idza jaa kan sebenarnya ada jawabnya ya. Idza jaa nasrullah, apa jawabannya? Fasabbih. Fasabbih. Biar nggak gantung ya, takutnya nanti. Nah ini kan termasuk yang nakis itu ya. Termasuknya enggak, langsung ada kita kasih jawabannya. Fasabbih. Nah, oke ya. Nah, di sini oke. Di sini dikatakan lafaz murakkab yang tam khobari karena sekalipun di sini sudah dipastikan kebenarannya, namun kepastian kebenaran itu bukan bersumber dari lafaznya, bukan dikarenakan zat lafaznya. Karena secara lafaz, ya penyandaran itu ketika ada mubtada dan khobar, jawab apa syarat dan jawab, itu masih membutuhkan penyesuaian terhadap nisbah waqi'iyahnya. Berarti kan di sana secara lafaz masih mungkin benar, masih mungkin tidak. Sedangkan yang membuat kalam ini yang awalnya mungkin benar, mungkin tidak, jadi dipastikan benar, itu bukan zat lafaznya, tapi murni karena qailnya. Karena yang berfirman itu Allah, bukan karena lafaznya.
Nah, sekarang yang mengucapkan itu sesuatu yang sama dengan yang diucapkan lafaznya atau yang berbeda? Berbeda kan? Nah, maka di sini tepat di sini dimasukkan ya, dimasukkan sebagai kalam murokat tam yang insya'i, karena sekalipun dipastikan kebenaran, kepastian kebenarannya itu bukan karena zat lafaznya, tetapi dikarenakan amrun kharij, sesuatu yang ada di luar lafaz. Berupa apa? Qailnya, yang mengucapkan tadi. Oke. Contoh lain juga seperti as-sama'u fauqona. As-sama'u fauqona. Langit ada di atas kita. Ya. Sebenarnya kalau mau mencontohkan ini nanti butuh ini ya, muwajahat ya. Karena fauqona itu masuk dalam definisi as-sama itu sendiri. Seperti kita mengucapkan al-insan, natik. Itu nanti muwajahannya gitulah, terlalu rumit. Udahlah, pokoknya as-sama'u fauqona itu pasti benar. Tapi kepastian benarnya itu bukan dikarenakan lafaznya. Karena secara lafaz, ketika diucapkan as-sama'u, langit adalah di atas kita, itu masih bisa disesuaikan. Beneran gak nih? Di atas kita atau enggak? Mungkin langitnya ada di bawah kita. Caranya gimana? Taruh kepala di gini. Iya kan? Tadi jadi langitnya di bawah kita nggak sih? Iya kan? Nah, saya pernah gitu. Dulu saya pas awal-awal meragukan gitu kan. Nanya waktu ngaji sama guru-guru mantik gitu ya. Ustaz, tapi kalau saya kayak gini kepala ke atas, asamanya jadi di bawah tuh. Nah, kemudian dijelaskan bawah atas itu iktibarnya bukan apa yang kita lihat, tapi iktibarnya adalah gravitasi. Jelas? Bawah atas itu iktibarnya gravitasi, bukan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat mungkin bisa jadi yang kita lihat di atas, bisa jadi di bawah. Mungkin nggak? Mungkin. Contohnya kalau kita terbalik, berarti nanti di atas dan di bawah amrun nisbi dong kalau kayak gitu. Iya kan? Sesuatu yang nisbi itu apa? Relatif. Nggak bisa. Atas bawah itu harus sesuatu yang pasti. Maka barometernya adalah gravitasi. Gitu ya. Yang menjadi titik gravitasi itu di bawah. Yang menjadi awalan gravitasi itu itu adalah bagian atas. Gitu ya. Oke, ternyata menemukan jawabannya ya. Ya menemukan jawabannya ya nyari sendiri gitu. Kalau cuma kan itu kalau kepalanya diputer doang, kalau nggak diputer itu nggak menjawab. Karena jawaban itu harus berupa teori ya. Teori yang jelas. Oh, gravitasi kan jelas tuh. Nah, gitu. Barometernya jelas ya gitu loh. Oke, as-sama'u fauqona, kebenarannya itu bukan ditimbulkan dari lafaznya, tapi ditimbulkan karena amrun kharij, sesuatu yang ada di luar lafaz. Apa itu? Yaitu disebabkan karena badahatul lafzi. Ya, karena dorurinya lafaz tersebut. Doruri itu berarti karena atau nanti boleh juga diibaratkan karena kaidah akliyah. Karena kaidah akal. Kaidah akal itu bagian dari lafaz atau sesuatu yang berbeda dari lafaz. Berbeda. Berbeda. Maka dikatakan dia bukan khobari. Dia dikatakan bukan khobari. Mungkin nggak? Iya kan? Bukan khobari karena pasti benar. Sedangkan khobari harus yang yahtamilu asid kawal. Dia dikatakan bukan khobari bukan karena lidatihi, tapi karena amrun kharij, daripada zat. Itu berupa apa? Kaidah akal tadi yang menetapkan kalau ini adalah sesuatu yang doruri atau badihi gitu ya, atau li badahati al kalam juga boleh. Oke, tamam. Dan seterusnya. Ini beberapa contoh aja. Oke, kemudian qaid lidatihi juga berfungsi untuk memasukkan yang makuti'a bikadibi, sesuatu yang dipastikan kebohongannya. Oke, sesuatu yang dipastikan kebohongannya. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika Musailamah al-Kadzab mengucapkan al-fil anfu tawil gitu ya. Ya nggak sih? Kalamnya Musailamah al-Kadzab. Kalau nggak salah gitu ya. Salah satu kalamnya Musailamah ya. Al-fil anfu tawil. Nggak, Musailamah lagi buat Quran, tandingan Quran. Kemudian anfuhu tawil. Itulah. Oke ya. Jangan dipetik, biarin ini perkataan Musailamah al-Kadzab.
Oke. Musailamah Al-Kadzdzab pernah mengucapkan di dalam satu riwayat al-fil anfuhu tawil, menandingi Al-Qur'an, gitu ya. Tapi ucapan ini kuti'a bikadibi, dipastikan kebohongannya. Tapi bukan karena zat lafaznya, karena zat lafaznya mungkin benar, mungkin tidak. Tinggal dicocokkan. Oh, ternyata benar. Gajah. Benar nggak hidungnya panjang? Kecuali gajah pesek kan? Oh, itu gajah pesek. Astagfirullah. Oke, kecuali gajah pesek enggak. Maksudnya gajah secara umum min sya'nihi gitu ya. Karakternya, tabiatnya biasanya ya hidungnya panjang gitu ya. Nah, secara lafaznya gitu mungkin disesuaikan. Tapi secara kenyataan, secara kalau melihat siapa yang mengucapkan, maka ucapan ini pasti salah, pasti bohong, gitu ya. Bukan karena zat lafaznya, tapi karena yang mengucapkan tadi, gitu ya. Oke. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, memang di mana letak pasti bohong dalam ayat ini kan? Secara khusus, bukan ayat, astagfirullah. Dalam ucapan ini, secara khusus, kan kalau melihat koilnya pun mungkin mengandung kebenaran nggak sih? Secara khusus. Iya. Tapi barometer kebohongan tadi bukan melihat kekhususan ucapannya, tapi keutuhan semua ucapannya. Ada satu ucapan salah, maka dikatakan salah semua yang diucapkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Kenapa demikian? Karena kalau kita membenarkan satu saja, sama saja membenarkan kenubuahan si Musailamah tersebut. Maka walaupun mungkin memungkinkan di sini dikatakan mengandung kebenaran, tapi karena itu berkaitan dengan kenubuahan, maka ketika ada nanti di pernyataan lain yang salah semua. Karena berkaitan dengan kenubuahan. Artinya kenubuahan itu harus dipastikan semua kalamnya benar atau semua kalamnya salah. Artinya kalau ada salah satu dari kalamnya salah, semuanya harus salah. Semuanya harus salah. Karena permasalahan ketuhanan, kenubuahan, dan seterusnya, itu harus sampai derajat yakin. Tidak menimbulkan satupun yang tersisa masih diragukan. Jelas ya? Oke, berarti lebih melihat kepada keseluruhan kalam Musailamah Al-Kadzdzab. Itu semuanya dikatakan kadib karena koilnya tidak bisa dipercaya. Ya, berarti di sini makuti abikadibihi, ya, pernyataan seperti ini tidak dikatakan khobari, tidak karena zat lafaznya, oke, tapi dikarenakan amrun kharij di luar lafaz. Itu berupa apa? Koilnya, koil daripada lafaz tersebut. Koil itu berbeda dengan apa yang diucapkan. Oke ya. Kemudian contoh berikutnya adalah as-sama'u tahtana. As-sama'u tahtana. Oke. Contoh berikutnya yang dimasukkan dengan qayyid li dzati, ya, adalah as-sama'u tahtana. Oke, as-sama'u tahtana secara zat lafaznya mungkin benar, mungkin tidak enggak? Ya, tinggal disesuaikan aja dengan kenyataannya. Tapi secara kalau melihat kaidah akal, maka memastikan pernyataan ini pasti salah, ya. Karena tidak butuh dalil untuk mengetahui bahwasanya as-sama'u fauqana. Ketika dikatakan tahtana, berarti pasti salah. Tapi kan kaidah akal, ya, atau badahatul kalam itu kan di luar daripada kalam itu sendiri. Ya, bukan ada di zat kalamnya, bukan ada di zat lafaznya. Oke ya. Maka dari sini kita sudah mengetahui secara tamaman apa yang dikatakan sebagai al-qadiyah, yaitu adalah ma al-lafzu al-murakkab, yang mana al-murakkab ada yang an-naqis, ada yang atam, kemudian atam ada al-khabari, ada al-insya'i. Kemudian berikutnya yang al-lafzu al-murakkab yang banyak ini yang dikatakan al-qadiyah tidak semuanya, tapi hanya yang yahtamilu sidq wal kadhib, yaitu hanya yang murakkab tam yang khabari saja. Mengeluarkan apa? Oh, berarti tidak termasuk di dalamnya al-murakkab an-naqis dan al-murakkab atam al-insya'i. Oke, teman. Kemudian setelah itu dikatakan lidzatihi. Qayyid lidzatihi didatangkan karena berfungsi untuk mengeluarkan
Lafaz-lafaz yang secara makna bisa dikatakan khobari, tapi secara lafaz tidak dikatakan khobari. Itu seperti murokab nakis yang mengandung makna murokab tam khobari. Seperti Zaidun al-Karim yang mungkin bermakna Zaidun Karimun. Ya, maka di sini Zaidun al-Karim, oke, yang wasfi ini bisa dikatakan al-khobari bukan karena zat lafaznya, tapi karena amrun kharij. Berupa apa? Berupa lazim dari lafaznya. Oke ya. Kemudian, murokab tam insya'i juga dikeluarkan ketika menginginkan makna khobari. Contohnya seperti iskini ma'an. Karena sekalipun mengandung ana atau syan, ini makna ini muncul bukan karena zat lafaznya, melainkan dikarenakan amrun kharij anil lafdi. Apa itu? Yaitu korinahnya, ya, korinah muayyinah atau korinah maniah, yang mana korinah itu berbeda dengan lafaz itu sendiri. Oke ya. Kemudian fungsi daripada qayyid lidzatihi terkadang juga untuk memasukkan, tapi dalam artian memasukkan secara majazan saja. Bagi siapa? Liman yatawahamu khurujuh, gitu ya. Bagi orang yang menganggap apa yang akan disebutkan setelahnya itu keluar. Tapi sebenarnya apa yang disebutkan setelahnya itu sudah masuk dari awal. Gitu ya. Oke. Memasukkan apa? Yang makuti abisidki, sesuatu yang dipastikan kebenarannya, seperti dalam Al-Qur'an, ya, ayat Al-Qur'an, idza jaa nasrullah dan seterusnya. Begitu pula ayat-ayat lain yang ada di Al-Qur'an. Itu semuanya dipastikan kebenarannya. Maka kalam seperti ini tetap dikatakan khobari karena melihat zat lafaznya. Bagi orang yang menganggap ini bukan khobari, ya, anggapan itu muncul karena melihat makna yang ditimbulkan itu selalu benar. Maka kebenaran yang selalu ada itu bukan dikarenakan zat lafaznya, melainkan dikarenakan amrun kharij daripada lafaznya. Apa itu? Yaitu qailnya Al-Qur'an, itu Allah. Ya. Begitu pula as-sama'u fawqana, ya. Secara zat lafaznya mungkin benar, mungkin tidak. Tapi kemudian dipastikan kebenarannya bukan karena lafaznya, melainkan dikarenakan kaidah akal atau badahatul kalam. Kaidah akal atau badahatul kalam itu di luar daripada kalam itu sendiri. Begitu pula untuk memasukkan yang dipastikan kebohongannya, seperti ucapan Musailamah al-Kadzdzab, gitu ya. Kalau melihat zat lafaznya mungkin benar, mungkin tidak. Tapi karena yang mengucapkan Musailamah, yang mana qail itu di luar kalamnya, maka dikatakan kalam seperti ini tetap khobari, ya, tanpa melihat siapa yang mengucapkan. Oke, kemudian as-sama'u tahtana, oke, yang dipastikan kebohongannya. Oke, as-sama'u tahtana dipastikan kebohongannya di sini bukan karena zat lafaznya, tapi karena kaidah akal yang mengatakan as-sama'u tahtana pasti salah. Oke, maka dari situ kita bisa menyimpulkan al-qadiyah yang diinginkan oleh para manatikoh itu harus berupa lafaz murokab yang tam, yang khobari, dan dikatakan tam khobari murni karena lafaznya, bukan karena amrun kharij daripada lafaznya. Tamam? Beres? Pemahaman qadiyah? Tamam ya? Oke. Namun nanti di pembahasan di Adabul Bahthi wal Munadharah, qadiyah sendiri ada yang qadiyah sorihah dan ada yang qadiyah dimniyah. Pernah dengar nggak qadiyah sorihah dan qadiyah dimniyah? Ya, singkatnya ternyata qadiyah itu nggak harus berupa lafaz murokab tam khobari. Nanti di beberapa tempat boleh qadiyah itu berupa jumlah wasfiyah atau murokab tarkiban wasfi. Ya, tapi kalau mahalnya ada di istidlal saja. Tapi kalau di luar istidlal nggak boleh, ya. Paham ya? Nggak boleh disebut sebagai qadiyah. Contohnya di Khoridah nanti ada pernyataan wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi al-ghani li ghairihi jallal ghanil muqtadir. Ya enggak? Wal wahidul ma'bud. Itu di sana qadiyah itu. Nah, tapi kan tarkibnya tarkib wasfi. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti namanya qadiyahnya qadiyah dimniyah. Qadiyah dimniyah itu sebenarnya bukan qadiyah, tapi dikatakan qadiyah melihat maknanya saja. Gitu. Ya sederhananya gitulah. Tapi nanti di beberapa tempat boleh dijadikan sebagai muqaddimah, ya gitu ya.
Yaitu sekilas untuk mengenalkan lah, biar nanti nggak kaget. Loh, kok wasfi dikatakan qadiyah? Itu namanya qadiyah dimniyah. Sedangkan yang kita maksudkan, yang di sini kita definisikan adalah qadiyah sharihah. Qadiyah sharihah. Oke ya, kita masuk ke dalam kalam nazimnya. Tamam. Kemudian Nadim mengucapkan qala an-nadhimu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Mahtamala sidqa li dzatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Ini sedang mendefinisikan apa itu al-qadiyah. Al-qadiyah adalah itu al-lafdhu al-murakkab. Oke, sudah kita jelaskan. Kemudian ihtamala as-sidqa. Ya, yang mengandung kemungkinan kebenaran. Kemungkinan kebenaran. Lah, kebohongannya mana? Kebohongannya tidak diucapkan oleh Nadim karena sesuatu dikatakan yahtamil itu pasti harus bainal amrayni fa'aktsar. La yahtamilu syai'u baina syai'in wahid. Mungkin sesuatu dikatakan mungkin, kamu mungkin ngantuk. Kamu mungkin ngantuk. Berarti kalau mungkin ada kemungkinan lain nggak? Pasti itu. Nggak mungkin kita mengucapkan kamu mungkin ngantuk, pasti ngantuk. Nggak mungkin. Karena redaksi mungkin itu harus di antara dua kemungkinan atau lebih, ya nggak? Maka ketika di sini Nadim hanya mengucapkan mahtamala as-sidqa tanpa mengucapkan al-kadhib, juga bisa difahami pasti ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan lainnya apa? Ya al-kadhib lah. Ya gitu kan? Karena la yahtamilu syai'u baina amrin wahid. Bal yahtamilu syai'u baina amrayni fa aksar. Sesuatu dikatakan yahtamil itu minimal harus ada dua kemungkinan atau lebih. Cuma kalau ada yang nanya, oke, ihtimal itu harus di antara dua hal atau lebih. Maka memastikan ada kemungkinan lain yang kita sebut sebagai al-kadhib. Tapi kenapa harus sidq yang diucapkan oleh Nabi? Sidq diucapkan karena ta'adduban. Ta'adduban apa? Karena di antara kalam khobari itu ada kalamullah. Yang mana kalamullah itu tidak mengandung kebohongan. Kalau melihat faktor yang mengucapkan. Maka untuk ta'adduban agar tidak menyandarkan kebohongan. Ya walaupun sekedar kemungkinan saja kan memungkinkan menyatakan demikian kan. Tapi kan untuk menjaga adab kita terhadap Al-Qur'an ya harus dihindarkan lah, walaupun itu kemungkinan secara zat lafaznya doang gitu ya, seolah-olah gitu ya. Maka dipilihlah redaksi as-sidqa ta'adduban wujudi kalamillah fil khobar ya, karena adanya kalamullah di dalam khobar ya. Ada juga yang mengatakan di sini menggunakan uslub al-iktifa. Uslub iktifa itu berarti karena ini kan arud ya. Arud itu kan kalau bisa ringkas ya ringkas, disesuaikan dengan kebutuhan wazan. Maka nanti di beberapa uslub akan menggunakan uslub iktifa. Uslub iktifa itu apa yang tidak perlu diucapkan, ya nggak perlu, dihilangkan saja. Ya. Tapi kan uslub iktifa juga menimbulkan pertanyaan, kenapa harus sidq? Kenapa nggak kadhib? Ya, maka jawabannya adalah kenapa harus sidq? Karena as-sidqu aslun, wal kadhibu far'un. Sidq itu aslun. Ya, sesuatu itu sidq itu kan musbat, sesuatu yang positif. Sedangkan kadhib itu kan sesuatu yang negatif. Sesuatu dikatakan negatif harus membayangkan gimana bentuk positifnya terlebih dahulu. Kita mengatakan Abdul nggak makan, ya berarti harus membayangkan Abdul makan dulu, baru dikatakan nggak makan. Ya gitu kan ya. Nah, maka karena nafi itu far'ul isbat, seperti halnya nafi di sini adalah kadhib, ya. Maka kadhib sebagai far' tidak perlu disebutkan karena ketika disebutkan aslun nanti juga bisa difahami adanya far' di sana, yaitu kadhibnya itu sendiri. Oke ya? Tamam. Itu sesuatu yang mengandung sidq. Begitu pula kadhib, gitu ya. Kemudian lidzatihi dikarenakan zat sesuatu tersebut, artinya zat lafaz murakkab tersebut, ya. Mahtamala sidqa lidzatihi, ya. Berarti pernyataan mahtamala sidqa lidzatihi itu mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya jaro. Sesuatu yang mengandung sidq dan kadhib secara zat lafaznya adalah jaro, dikenal. Jaro itu berarti berlaku. Maknanya adalah urifa atau ustuhiro, gitu ya.
dikenal bainahumu, ya, di kalangan manatikoh, bainahumu di kalangan manatikoh, dikenal sebagai apa? Qodiyatan, sebagai qodiyah, atau namanya adalah qodiyah. Wa khobaro, dan dikenal juga sebagai khobar. Emang bedanya apa khobar dengan qodiyah? Maknanya sama, tapi bedanya dari segi penamaan saja, ya. Ittihadul makna, ikhtilaful i'tibar. Itu doang ya. Maknanya sama, itibarnya berbeda. Kalau qodiyah itu melihat apa yang kita definisikan dari segi dia mengandung hukum, tapi kalau khobar melihat dari segi dia mengabarkan makna yang ada, sudah ada terlebih dahulu, ya, mengabarkan makna yang sudah ada terlebih dahulu. Oke, berarti di sini wawunya wawu apa? Wawu tafsiriyah, ya. Jadi wawu atof itu faidahnya adalah yufidut taghayur, harus mengandung makna pembeda. Apa yang jatuh sebelum wawu dan setelah wawu maknanya harus berbeda. Itu hukum asal daripada wawu atof. Tapi ada satu wawu atof yang keluar dari hukum asal yufidut taghayur. Apa itu? Wawu tafsiriyah. Maka di sini wawu tafsiriyah keluar dari hukum asalnya. Berarti makna qodiyah dan khobar itu nggak harus berbeda. Tapi boleh sama. Tapi nanti ada sebagian enggak, ini tetap yufidu taghayur. Ada sebagian ulama nuhat yang mengatakan ini yufidu taghayur. Emang apa yufidu taghayurnya? Taghayur fil lafzi saja. Ya. Jadi ada yang mengatakan tetap harus yufidu taghayur walaupun sekedar lafaznya doang, gitu ya. Ya ala kulli hal, ya wawu tafsiriyah itu tidak mengharuskan perbedaan dari segi makna. Ya, tapi masih ada perbedaan dari segi lafaz, gitu ya. Paham ya? Itu mahtamala sidqa li dzatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Itu adalah definisi daripada al-qadiyah yang merupakan mabda di dalam al-qiyas. Ya. Maka kemudian setelah kita selesai menjelaskan apa itu makna daripada al-qadiyah, kemudian mukhtarozat di dalam qaid yang terdapat di dalam definisi al-qadiyah, maka berikutnya kita perlu mengetahui qadiyah itu apa saja. Setelah mengetahui qadiyah itu apa, maka memang apa saja bentuknya, ya, yang akan dijelaskan pada summal qadaya indahum kismani syartiyatun, hamdiyatun, wasani, dan seterusnya. Dan insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdala salatina ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala dzikrihil ghafilun. Nggak bisa lama ya, 2 jam aja ya. Karena saya udah ngajar lagi.